I always believe every little process will become a success. Hai, saya Teresia Rosalin, biasa dipanggil Tessa. Saya berusia 22 tahun dan saya berasal dari Tangerang. Saya merupakan fresh graduate Telkom University, jurusan Administrasi Bisnis dengan spesialisasi Business Analyst dengan IPK 3,97. Di saat perkuliahan, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan internal maupun eksternal seperti organisasi, komunitas, volunteers, maupun magang. Saya memiliki beberapa pengalaman magang seperti di DNF Counselors at Law sebagai HR and Finance, lalu saya juga sempat magang di EduWorks sebagai Business Development, dan saya juga sempat menjadi beberapa brand ambassador, salah satunya di Teh-Connect Sinarmas Mining. Bagi saya, Digistar Class Intern bukan hanya program internship, tetapi juga wadah untuk saya belajar secara langsung mengenai ekosistem digital Telkom yang inovatif, di mana saya juga merupakan lulusan Telkom University, sehingga saya mengetahui dan juga memahami bagaimana core values yang ada pada Telkom Indonesia. Lalu, saya juga ingin belajar untuk mengembangkan diri sebagai seorang bisnis analis, yang dimana berdasarkan background pendidikan saya sedikit banyak memahami mengenai bagaimana caranya membuat sebuah bisnis proses yang efektif dan efisien. Dan saya ingin menjadi seorang bisnis analis yang tidak hanya mampu mengolah data, tetapi juga memberikan insight nyata yang dapat berkontribusi langsung kepada perusahaan. And I always give more values in all my commitments. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri saya untuk memulai profesional karir saya, lalu saya juga aktif mencari informasi dan juga mengikuti berbagai kesempatan, salah satunya di Digistar Class Intern ini, di mana saya rasa bahwa program ini memberikan kesempatan untuk saya menjadi seorang business analyst yang dapat berkontribusi secara nyata. Selain itu, untuk menjaga diri saya tetap produktif, saya juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pelayanan di gereja, seperti anggota choir atau paduan suara. Lalu saya juga aktif menjadi pembina dari bidang iman anak ataupun sekolah minggu. Project yang berkesan untuk saya yaitu tugas akhir penelitian saya yang berjudul Pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pelanggan dengan perceived value sebagai variabel intervening pada pengguna Shopee, di mana berdasarkan project ini saya mendapatkan predikat A atau sempurna dan saya berhasil menjadi lulusan pertama dari anggota dosen pembimbing saya. Saya berhasil melaksanakan project ini selama 5 bulan. Lalu di sini saya berperan sebagai seorang peneliti dan juga analis bisnis, di mana saya membuat kuesioner dan juga mengumpulkan data dari 250 responden pengguna aktif Shopee, lalu dianalisis menggunakan metode PLSM di Smart PLS 4. Kendalanya tentunya mencari sumber dari jurnal ataupun artikel yang relevan pada tahun terkini, dan cara saya mengatasinya tentu saja dengan memperluas jaringan digital dan belajar melalui forum serta diskusi dengan dosen pembimbing. Hasilnya, saya menemukan bahwa e-service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui perceived value sebagai variabel interveningnya. Dan dari project ini, saya memberikan insight bagaimana supaya Shopee dapat memberikan peningkatan terhadap e-service quality-nya dan juga mengoptimalisasi program dari loyalitasnya. Tools yang saya gunakan yaitu Microsoft Office 9/10 untuk mengolah data hingga analis bisnis, lalu Canva 8/10 untuk mendesain materi visual, lalu SAP ERP 7/10 untuk mendukung integrasi proses bisnis, lalu Visio 7/10 untuk membuat flowchart, diagram proses, dan lain sebagainya. Lalu untuk market research and analysis tools 8/10 untuk mengumpulkan insight pasar dan juga mendukung pengambilan keputusan. Lalu Power BI 7/10 untuk membuat dashboard interaktif. Lalu Figma 8/10 untuk membuat prototype. Lalu Slack and Microsoft Teams 8/10 untuk kolaborasi lintas tim. Lalu Notion and Miro untuk dokumentasi, brainstorming, lalu requirement gathering, dan juga AI tools yaitu ChatGPT dan lain sebagainya.
untuk mendukung analisis, membuat ringkasan, dan juga mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. So that's it, thank you, and I hope we can work together for the future of Telkom Indonesia. Bye-bye!